apa yang akan kita lakukan di dunia ini pada dasarnya kita nggak pernah tahu, nggak pernah mengerti. Mengurus anak nggak paham, mau usaha, akhirnya dalam kehidupan kita banyak salah langkah. Keder, katipu mulu, salah langkah, kabelejog mulu, itu banyak kita alami dalam kehidupan kita. Nikahin anak, udah ditikahin, geuning kieu minantu teh gitu. Karena memang kita nggak tahu, dikira kita ini bakal menjadi menantu idaman, menantu yang gitu. Banyak gitu. Usaha geuning kieu usaha teh cocok gitu. Banyak gitu. Maka kata Allah, karena kamu itu nggak tahu apa-apa hidup di muka bumi ini, maka mintalah petunjuk kepadaku, kata Allah. Sering-seringlah selalu memohon petunjuk kepadaku. Untuk urusan apapun, mintalah petunjuk kepadaku. Kapan kita minta petunjuk kepada Allah? Kemarin itu kapan waktunya? Ketika kita sholat, ketika baca Al-Fatihah ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami kepada jalanmu yang lurus, jalanmu yang diridhoi. Itulah doa kita di setiap sholat ketika kita baca Al-Fatihah, agar langkah-langkah kita mengarungi kehidupan di dunia ini terus ada di bawah bimbingan Allah, supaya kita tidak salah langkah. Karena kita sadar kita mah nggak ngerti, nggak tahu apa-apa. Kadang kata kita baik, belum tentu kata Allah baik. Kadang kata kita buruk, belum tentu kata Allah buruk. Kan begitu ya. Maka selalulah minta petunjuk kepada yang maha tahu, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah dengan kita menjaga sholat, orang yang menjaga sholat mah hidupnya gak bakal salah langkah. Sapoe-saputing orang sholat 5 kali, maca Fatihahna 17 kali, berarti kita ngedoanya juga 17 kali. Insya Allah orang yang memelihara sholat mah mual ayah salah hirup, gak bakal ada salah hidup ya. Karena langkahnya, pikirannya, keputusannya, semuanya pasti dibimbing oleh Allah. Maka ini tugas kita, suami kita, anak kita, semuanya jangan sampai ada yang berani-berani meninggalkan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu doanya, supaya kita dan anak keturunan keluarga semua menjadi ahli sholat. Karena satu aja ada yang ninggalin sholat, apa sial semuanya ya. Jadi jangan dikira kita sholat, suami sholat, anak punya 5, 4 sholat, satu diantepin gak sholat, itu tuh yang satu yang bakal bawa sial buat rumah tangga dan keluarga kita. Jadi jangan dibiarkan gitu. Semuanya harus mendirikan sholat, nggak boleh ada yang kelewat kalau hidup kita ingin diberikan petunjuk, diberikan kemudahan oleh Allah. Kemudian kemarin poin ketiganya, ya ibadi kullukum ja'iun. Kata Allah, semua kamu itu dalam keadaan kelaparan. Kemarin itu begitu ya. Maka mintalah makan kepadaku. Artinya yang bisa memberi rezeki hanya Allah. Suami kita kerja, anak kerja, tapi awas, ingat, yakini rezeki kita, makan kita bukan dari hasil kerja suami, bukan, hakikatnya bukan. Itu mah syariat doang ya, syariat doang. Tetap hakikatnya mah kita hidup, kita dapat rezeki dari Allah. Kemarin udah dijelasin ya, bentuk rezeki itu ada berapa kemarin? Poho pasti pohonya. Pasti poho. Ya, dimakan ya, sambil dimakan ya. Sok. Ayo bari dimakan ya. Ini ada perubahan menu ya, singkong namanya. Nah, sehat ya singkong ya. Ubi rebus, singkong rebus, cau, ngeunah ya.
Sehat lah daripada makan gorengannya ya. Nggak sekolot malah kolesterol makan gorengan dulu ya. Mantap ya. Inovasi ya mawana. Sok ya tambah ngantuk ya dimakan ya, boleh dimakan ya. Biar gak ngantuk. Ayo baraja na ya bentuk rezeki teh kamari. Poho pasti poho ya teman-teman, emang kudu poho ngaji mah ya, sekolot mah. Apalagi mah ebek, mau ditanya geus mau ingat pisan mah ebek mah kan. Ayat 2 kamaritnya rezeki itu ada yang mutajaridin, ada yang muktasibin. Kemarin itu begitu ya. Ada yang makom tajrid, ada yang makom asbab. Mutajaridin dan muktasibin. Kalau muktasibin mah dapat rezeki kalau dia kerja. Nah itu namanya mutajaridin ya. Gawe terus sekarang menang rezeki. Kemarin ceritanya seperti cerita siapa kemarin? Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik ya. Kata Imam Syafi'i, wahai guru, Allah bakal ngasih rezeki kepada kita kalau kita mau bekerja. Berarti pendapat Imam Syafi'i makomnya makom muktasibin. Anu bakal menang rezeki lamun daek gawe. Gitu ya Imam Syafi'i itu. Tapi gurunya Imam Maliki, apa kata Imam Maliki? Tidak begitu. Rezeki itu bisa saja Allah berikan tanpa kita bekerja gitu. Berarti makomnya mutajaridin gitu gurunya. Nah kemudian Imam Syafi'i pulang dari rumah gurunya, di tengah jalan ada yang sedang panen anggur. Imam Syafi'i ngebantuin, beres ngebantuin dikasih anggur. Imam Syafi'i kan tambah yakin, tuh kan bener pendapat saya. Kalau pengen dapat rezeki mah harus mau bekerja. Saya mau balik lagi ke rumah guru saya. Ya mau sombong mungkin gitunya ya, mau ngebuktiin omongan saya, pendapat saya itu bener gitu ya. Dibawakan anggur ke rumah gurunya, dikasihin ke gurunya. Apa kata gurunya? Benar pendapatmu Syafi'i. Orang kalau pengen dapat rezeki harus mau kerja. Tapi pendapat saya juga jangan disalahin. Saya dari tadi lagi ngehayal aja panas-panas begini pengen ada anggur, kamu bawain gitu. Padahal saya gak kerja gak apa gitu. Artinya rezeki bisa datang tanpa diusahakan. Itu makomnya namanya makom mutajaridin. Begitulah proses rezeki ya. Ada yang harus dicari dengan usaha, ada yang diem aja juga datang gitu. Rezeki mah tuh hebatnya tuh begitu. Karena yang ngaturnya bukan manusia, rezeki mah yang ngaturnya Allah. Ya terserah Allah aja. Rek kumaha mere rezeki jalanna ka urang gitu ya. Tapi ingat ini ya, ini makom yang dua bukan pilihan. Ingetin ya, ini yang dua bukan pilihan. Tetap tugas kita mah harus ikhtiar, harus usaha, harus bekerja. Tetap begitu ya kewajibannya mah. Jadi jangan kayak pengen kayak gurunya Imam Syafi'i, saya mau diem aja, jangan gitu ya. Model kayak kita bisa kelaparan ya kalau diem baik nggak mau usaha ya. Jadi tetap kita mah harus berusaha. Nanti makom yang tadi mah Allah yang akan menentukannya. Ini orang mau dibawa ke makom mana, nah itu mah Allah gitu ya. Pada dasarnya kewajiban kita mah tetap harus berusaha, gitu ya, berusaha. Begitu tuh rezeki mah. Jadi hanya Allah yang mampu memberikan rezeki, maka mintalah rezeki kepadaku. Terus kemarin itu ada rezeki, ada milik. Kemarin itu ya, ada rezeki, ada milik. Bedanya apa? Kalau rezeki mah sesuatu yang sudah kita manfaatkan ya, yang sudah bermanfaat buat diri kita ya, namanya rezeki. Rezeki itu bukan duit doang. Ini kayak ngaji begini rezeki disebutnya nih. Kan kalau kita ngaji kan manfaat buat diri kita ya, bisa ngerti, jadi paham. Nah itu namanya rezeki, rezeki ilmu berarti gitu ya. Nah ini kayak gorengan sama singkong. Ini udah jadi rezeki saya belum? Jangan dihakan ya. Teh Ucu kalau ngedengar dihakan, wah dia kalau di Tasik mah ya dihakan gitu orang dia mah dihakan dia kan biasa banyak. Coba di Tasik ngomong dihakan, buset. Songong amat cenah ngomongna dihakan.
Di dia mah biasa wae kan ya. Iya can dihakan nih gue ngajinya. Coba di Tasik ngomong dihakan, wah. Bahasa kasar banget, Keragan macam diayak bahasa Keragan mah ya. Masih kasar bahasanya. Jadi ini singkong, ini gorengan belum jadi rezeki saya. Karena can dihakan, belum dimakan ya. Nah, oke, ingatkan ya nya, balik ngaji kan dibungkus biasa gitunya. Kan majin mau bisa makan sambil ngajar kan gitunya. Lamun balik akan singkong kumaha ngomong nah. Nah, ntar kan beres ngaji dibungkus. Nah, sambil di mobil kan, sambil jalan saya makan. Nah, baru jadi rezeki saya gitu. Rezeki mah begitu ya, sesuatu yang sudah bermanfaat untuk diri kita, itu rezeki. Kalau milik bagaimana? Sesuatu yang dimiliki, milik mah ya, belum jadi manfaat, belum milik mah, baru dimiliki, milik mah ya. Ini singkong milik siapa ini? Anu saha ya, nu bogana saya singkong ya, nang mawa saya. Nah, ya, Mbak Mul ya, ini singkong milik Mbak Mul, tapi jadi rezeki siapa? Jadi sahawai rezekinya mah ya, miliknya satu orang, tapi ternyata jadi rezekinya banyak orang ya. Begitu milik mah. Padahal singkong milik Mbak Mul semua, enggak semua milik jadi rezeki, enggak. Mbak Mul ngerebusnya banyak, paling dimakan sama Mbak Mul berapa doang ya. Rezeki buat Mbak Mulnya dikit ya, tapi miliknya memang milik Mbak Mul. Begitu milik mah, baru dimiliki belum menjadi manfaat. Maka kira-kira kalau kita ngedoa pengen banyak milik apa pengen banyak rezeki? Ulah dua-dua nah. Kalau boleh memilih, mending loba milik, mending loba rezeki. Rezeki. Allahumma rizukna kasiron. Kan begitu ya ngedoanya, setiap berdoa minta rezeki yang banyak, bukan milik banyak. Capek banyak milik mah. Banyak banda mah capek, nguruskeun ngajagaan, ngerawat capek. Mendingan banyak rezeki. Biarin gak punya mobil juga, tapi kalau lagi butuh mobil ada. Nah, itu rezekinya bagus itu gitu ya. Daripada mobil loba tapi kemana-mana jadi pakai misalnya ya. Wah, berarti dia banyak milik, rezekinya sedikit kalau begitu men. Jadi mendingan banyak rezeki daripada banyak milik. Nah, doa anak gitu ya, supaya banyak rezeki. Anak soleh rezeki, suami baik rezeki, saudara akur, tetangga akur, rezeki itu semua. Karena semua itu kan bermanfaat buat diri kita ya. Jadi kalau punya tetangga berantem mulu, ya itu bukan rezeki kita itu tetangga itu ya. Punya dulur, punya saudara berantem mulu, itu saudara bukan rezeki itu berarti kalau begitu ya. Gak mau kita, pengennya kita banyak rezeki. Rezeki mah luas ya, rezeki mah luas. Gitu ya, beda ada milik, ada rezeki. Bahkan di dalam satu ayat Allah mengingatkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melatak di muka bumi ini sudah dijamin rezekinya sama Allah. Kira-kira kita yakin gak rezeki kita dijamin Allah? Yakin gak? Harus yakin. Allah yang bilang di Quran, semua yang melatak di muka bumi, bukan hanya kita, binatang, pohon-pohonan, semua rezekinya sudah ditanggung sama Allah. Udah ditanggung, udah dijamin sama Allah. Kira-kira syarat dapat rezeki, syaratnya apa coba kira-kira? Biar tambah pede di kita hidup ya. Supaya ulah sieun hirup teh, kan kadang loba nu sieunnya. Kalau kagak kerja kagak makan, kan begitu ya. Kalau nggak sekolah nggak punya ijazah, nggak bisa kerja, nggak kerja, kan begitu kita ya kebanyakan ya. Padahal kata Allah rezeki udah dijamin kan itu. Ya tinggal kita mengikhtiarnya aja gitu. Nah, kira-kira syarat supaya kita dapat rezeki apa? Yang ibu tahu lah, ibu-ibu tahu. Enggak usaha, kan tadi gurunya Imam Syafi'i aja diem aja. Bukan itu syarat rezeki mah. Tadi kan Imam Syafi'i gurunya diem aja kan. Entah kerja enggak apa, rezeki datang.
Jadi usaha mah bukan syarat dapat rezeki, bukan. Anu tara ngadoa ge diberi rezeki, bukan doa syarat dapat rezeki mah bukan. Yakin jelas, yakin mah ya, harus yakin jelas itu mah ya. Syarat mutlakna cuman satu. Nah, supaya kita yakin ya, supaya udah gak ragu lagi nih. Jadi ngaji teh ya dapat itu dah gitu ya. Dapat syarat dapat rezeki gitu. Cuman satu, naon kira-kira? Lamun dia ya bisa ngajawab di 100.000 kumaha izin. Ya. Naon syaratnya ya? Supaya orang menang rezeki ti Allah syaratnya naon ya? Ayo jawab. Hiji doang syaratnya cuma hiji. Lamun bener 100.000 ya, jangan ya guys. Ya. Nyaho teh ya. Usaha lain, buktinya kan gurunya Imam Syafi'i ya, enggak usaha dapat rezeki. Nah doa juga lain, bukan syarat itu. Sehat mah rezeki, sehat mah salah satu bentuk rezeki kita sehat, dikasih sehat rezeki itu ya. Sehat rezeki orang sehat ya mah, bukan sehat mah salah satu bentuk rezeki dari Allah, kesehatan ya. Iya mah syarat supaya kita dikasih rezeki sama Allah. Cuman hiji itu loba syaratna naon? Hah? Orang yang jauh dari Allah dikasih rezeki mah. Yang suka maksiat, yang dikasih rezeki ya. Orang kafir aja dikasih rezeki. Ayo 100.000 ayo bisa bener. Ya. Bener kayak Mimi kasih Mimi. Bener jawabannya Mimi kasih Mimi 100.000 Mimi. Mang Ijin gak punya duit, dia ujuk duit nah itu. Iya bener itu. Siapanya? Remeng ya. Tekan tempo saya tak. Mbak Bening. Oh Mbak Bening. Iya. Iya tuh, waduh pinter Mbak Bening. Eta ya, syarat hayang dapat rezeki mah cuma satu, hidup. Kudu hirup ulah paeh. Emang lamun orang mati ya, orang paeh, jelma paeh ya mati. Sebabnya apa orang mati? Sebabnya apa coba? Hah? Rezekinya habis. Orang mati itu penyebabnya satu doang, rezekinya sudah habis. Bukan karena sakit mati mah. Banyak yang mati yang sakit gak mati-mati ya. Bukan karena ketabrak mobil mati mah. Ada yang ketabrak mobil mental 10 meter nggak mati. Apa yang menyebabkan orang mati? Jatah rezekinya sudah habis. Berarti syarat pengen dapat rezeki urangna kudu hidup. Sepanjang kita hidup harus pede, kudu yakin, jangan takut rezeki saya pasti masih ada gitu udah. Tak doangnya. Ulah sieun, jangan takut. Selama kita masih napas, masih hidup, mau ada di mana aja, mau di tengah hutan, mau ke tumpuk bangunan reruntuhan, mau ada di dasar bumi 7 lapis. Kalau kitanya masih hidup, Allah pasti menghantarkan rezeki kita kepada kita. Syarat urangna masih hidup. Itu udah syarat menang rezeki mah. Itu Mbak Bening itu keren banget itu ya. Dapat dari mana itu ilmunya itu ya? Dapat 100.000 dari Teucu ya, duit saya udah dititipin sama Teucu, udah dititipin. Tapi tadi janjinya kayak ayahnya. Tadi janjinya kayak ayah doang, ayah kalau bisa ngejawab dikasih duit gitu ya. Mbak Bening mah duitnya udah banyak, dia udah nggak usah kasih duit dia mah. Gitu ya. Kenapa harus takut? Kenapa kudu sirik sama rezeki orang? Kenapa harus melakukan ini itu supaya dapat? Kenapa sih harus jahat, harus ngejelek-jelekin warung orang apa? Kenapa sih harus begitu? Selama kita masih hidup, nggak bakal salah Allah memberikan, menghantarkan rezeki setiap orang, nggak ada salah. Kan ada istilahnya, rezeki mah nggak pernah tertukar, kan gitu ya? Rezeki mah nggak pernah tertukar. Yang suka tertukar mah apa? Sendal jepit. Tuh, teror dan pinter ya. Rezeki mah nggak pernah ketukar. Yang suka ketukar mah sendal jepit. Orang ya di pamijahan, kalau kita jarang kan ya, semua dagang oleh-oleh.
Kali ada yang belasangan dikit, ntar gue jadi gagal laku. Nggak ada ya, branding semua dagang oleh-oleh ya. Ih, santai aja mereka dagang oleh-oleh ya. Di Tanah Abang, abe dagang baju. Nggak ada yang takut, ini nggak ada, karena mereka semua yakin nggak ada yang bakal tertukar rezeki dari Allah. Semua alamatnya sudah jelas. Jadi kenapa harus takut? Kudu harus ngejelek-jelekin orang, harus make jimat, harus ngapain gitu ya. Syaratnya cuma satu doang kok. Selama kita masih hidup, pasti kita masih ada rezekinya. Karena orang mati pada dasarnya karena sudah kehabisan stok rezekinya gitu. Jadi engke lamun ditanya, "Ya, eta kunaon?" "Ma eta paeh beak rezekina." Gitu aja jawabnya ya. Tuh kudu ngomong gering, geus lila. Enggak, orang sakit ada yang sehat lagi kok gitu ya. Yang paling tepat jawabannya adalah jatah rezekina geus beak. Gitu. Paling kecek jelema edan cuman sia-sia ditanya jelema paeh beak rezekina. Tapi benar kan, itu yang paling tepatnya. Orang mati itu karena jatah rezekinya sudah habis ya. Umur 4 bulan di dalam kandungan, rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah. Bahagia kita, celaka kita, jodoh kita ya, mati kita, semua ya sudah ditetapkan ketika kita ada di kandungan ibu umur 4 bulan. Udah gak bisa dikurangin, udah gak bisa ditambah. Itu mau udah patok. Suami ibu nih berangkat semangat kerja, berangkat gelap, pulang gelap. Kalau hari itu rezekinya cuman 100.000 ya 100.000, nggak bakal nambah. Tapi walaupun malas-malasan, nggak kemana-mana, diem aja di rumah, kalau memang rezekinya 1 juta, 1 juta gitu rezekinya. Jadi geus kudu bingung, nggak usah berebutan, kamu udah diatur semua kok. Yang penting tadi ya, kita mau berusaha ikhtiar menjemput rezekinya. Tapi ingat, usaha kita, kerja suami itu sebetulnya syariat doang. Tetap rezeki mah dari Allah, bukan dari kerja keras suami kita, bukan. Itu mah syariat doang, amal kita doang, gitu ya. Nah, kemarin sampai situ, ayeuna orang lanjutkeun ya. Nomor baraha ayeuna ya? Nomor 1, nggak boleh zolim. Nomor 2, harus selalu minta petunjuk kepada Allah. Nomor 3, yang menanggung rezeki kita adalah Allah, maka minta rezeki kepada Allah. Nomor 4 berarti ya. Ya ibadi kullukum arid illa man kasaituhu pastaksuni aksukum. Arti hadis secara teks, secara tulisannya nih ya. Secara tulisan begini artinya. Wahai hamba-hambaku, semua kamu itu telanjang. Nah, gitu nih isi hadis secara arti teksnya, terjemahnya begitu ya. Jadi semua kita itu telanjang, kecuali orang-orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, kata Allah. Itu arti hadis secara harfiahnya begitu. Tapi yang dimaksud di sini bukan itu. Kira-kira ibu-ibu kalau telanjang yang dirasa apa? Nah, erak. Ya. Cek orang Tasik mah isin. Kata kita mah malu. Artinya apa? Gak ada yang bisa menutupi aib kita kecuali Allah. Ya Allah, sehebat apapun kita menyimpan aib kita, kalau sama Allah mau dibuka, siapa yang bisa menutupi? Waghfir likulli dunub wastur likullil uyub waqsib likullil kurub waqfi ajalmu aziz. Waghfir likulli dunub, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Wastur likulil uyub, hanya Allah yang bisa menutupi aib-aib kita. Cuma Allah yang bisa nutupin aib kita.
kita bisa nutupin aib kita? Nggak ada. Ya, kesalahan suami, kesalahan istri, sehebat-hebatnya kita tutupin, pasti ketahuan juga ya. Ibu nih punya dosa sama laki, ayo udah tutupin sehebat-hebatnya, nanti bakal ketahuan. Siapa yang bisa nutupin aib kita kalau bukan Allah? Suami punya salah sama bini, sehebat apapun ngebohong, bersilat lidah, pasti nanti mah bakal ketahuan. Siapa yang bisa nutupin aib kita kalau bukan Allah? Dan kalau aib kita dibuka sama Allah, ya Allah, malunya luar biasa. Ini kan yang paling kita takutin dalam kehidupannya. Kita nggak mau aib kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita bikin salah, bikin aib, segera tobat sebelum Allah membuka aib kita di depan orang banyak. Jangan keenakan, ngambil duit sekali dari kantong suami kagak ketahuan, aman. Besok nyuci dapat lagi, diambil lagi, gak bilang lagi, aman. Jangan begitu. Sekali dua kali boleh aman, tapi kalau keseringan suami bisa tahu. Laki juga sama, main cewek sekali aman, WA-nya nggak kebaca aman, tapi udah sadar-sadar terus aja begitu, suatu saat pasti ketahuan. Sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh pula, serapat-rapat mengubur bangkai pasti tercium pula, kan begitu ya. Tidak ada kejahatan yang sempurna, nggak ada. Lihatin tuh polisi, kalau nyari penjahat ya, masya Allah, ketangkep aja ya itu ya. Itu udah ngumpet kemana, barang bukti udah dibuang, wah, tapi tetap aja ketahuan. Begitulah kejahatan. Nggak ada yang sempurna kejahatan. Yang sempurna mah hanya kebaikan. Nggak bisa Bang Kemal, nggak bisa. Pasti ketahuan. Artinya apa? Ketika kita hilaf, ketika kita nggak kuat ngikutin ngelawan hawa nafsu, ya nggak apa-apa ya, manusiawi, nggak apa-apa. Tapi tolong jangan diulang lagi. Segera sadar, segera tobat sebelum Allah bukakan aib kita. Emang yang sekarang ketangkep koruptor, yang udah miliaran-miliaran, emang itu baru sekali korupsinya? Nggak bakalan. Dia mulai dari 100.000 korupsinya kecil-kecilan, nggak ketahuan tambah gede 100 juta. Nggak ketahuan tambah berani, nggak sadar-sadar biasanya itu ya. Terus nggak sadar-sadar. Nah, kalau udah terlalu banyak makan Allah wah ini orang dikasih kesempatan bukannya mikir malah keenakan. Udah, akhirnya dibongkar aibnya sama Allah, ketahuan, diberitain di TV. Yang malu siapa? Bukan cuma dia, keluarga semua malu, instansinya, kantornya semua malu, punya pekerja yang korupsi ketahuan. Kan begitu ya. Jadi bukan yang baru sekali biasanya orang dibukakan aib sama Allah. Allah mah adil, Allah mah maha kasih sayang. Allah mah kasihan atuh, masa baru bikin salah sekali langsung dipermalukan? Enggak, dikasih kesempatan dulu biar sadar. Tapi kalau udah berkali-kali gak sadar-sadar, ntar jadi buka, naudzubillah min dzalik. Kalau Allah sudah mau membuka aib seseorang, siapa yang bisa menutupinya? Ini hadisnya. Kamu itu semua malu, kata Allah, sama kayak orang gak pakai baju, kecuali orang yang aku tutupi aibnya. Nah, maka pelajarannya begitu ya. Kita memang manusia yang kadang bikin salah, tapi tolong ya jangan suka berlanjut bikin kesalahan itu. Langsung sadar, langsung tobat, langsung perbaiki sebelum nanti Allah membuka aib kita sehingga kita lebih malu lagi. Naudzubillah min dzalik. Makanya ya kita pengen dikasih kelapangan, kesadaran hati supaya kita bisa tobat. Orang kalau nggak sadar kan nggak bisa tobat ya. Makanya kita sering baca surat Al-Nasr ya. Sering-sering tuh baca surat An-Nasr supaya hati lembut. Orang yang egonya tinggi, sadarnya rendah, nggak bakal bisa tobat. Coba tingkatkan kesadaran kita, turunin ego kita, kita akan selalu bisa mengakui setiap kesalahan yang kita lakukan. Ada laki yang minta maaf sama ibu, ada nggak? Laki ibu minta maaf sama ibu, ada nggak? Berapa kali? Lebaran doang? Habis sholat Jumat, alhamdulillah ya. Habis sholat Jumat suka minta maaf suami ibu. Bukan ibu, laki ya mah. Suami ibu suka minta maaf nggak sama ibu?
Iya maksudnya mang ya ge sarua atau minta maaf kata ucu maksudnya gitu. Aya jadi anu bager benernya. Tapi kan lelaki mah ego, lelaki namanya ya. Ini salah kamu, ini salah kan begitu lelaki mah ya. Kan embung. Nah, orang selama egonya tinggi mau bisa tobat-tobat. Gengsi nggak bakal mau tobat. Termasuk dosa kita kepada Allah. Ini salah saya apa sih ya Allah? Kan kita suka begitu ya. Perasaan saya nggak punya salah kok gini kan gitu ya. Ya Allah, ego amat itu orang ya. Masa merasa nggak diri nggak punya salah ya? Nggak mungkin dong kan itu. Nah maka itu ya sering-sering baca surat Alam Nasro supaya dikasih kelapangan hati kita, dada kita, supaya kita selalu bisa mengakui setiap kesalahan-kesalahan kita, supaya kita bisa menyadari kalau udah begitu mah mau tobat. Kalau mau tobat mudah-mudahan aib kita juga nggak sampai dibukakan sama Allah gitu ya. Alam Nasro laka sodro. Bagaimana Muhammad? Aku bukakan lapang dadamu kata Allah kan begitu ya. Alam nasroh laka sodro wa wadokna al kawidro, atas masalah besar yang kamu sedang hadapi. Wa wadokna laka zikro, yang membuat punggung kita ini bongkok kata Allah. Orang kalau lagi banyak masalah kan begitu ya, pucat, lesu kan gitunya, lempang leles gitu memang gitu ya. Lagi banyak masalah kan nggak ada semangat hidupnya kan gitu ya, begitu memang bongkok kata Allah. Wa wadona angka widro waropa apa alam nasro laka sodro wa wadona angka widro allazi angkodo zohrok, yang membungkukan punggung, allazi angkodo waropakna laka zikro. Tapi setelah masalahnya diselesaikan, waropakna diangkat lagi laka zikro, sebutan-sebutan kamu. Kalau lagi ada masalah maka jelek banget nama kita teh ya. Si anu kan ya, wah ke bawah. Tapi kalau masalah udah selesai, udah clear, warofa'na laka zikro, nanti nama kamu wangi lagi, disebut-sebut lagi. Warofa'na laka zikro. Kenapa? Fa inna ma'al usri yusro. Memang sebetulnya di setiap ada kesulitan ada kemudahan. Ayatnya diulang 2 kali. Artinya satu kesulitan yang Allah berikan, di situ ada 2 solusi yang Allah berikan. Itu pasti. Kalau kitanya bisa menyikapi setiap takdir Allah dengan baik, nanti hikmahnya ketemu. Tapi kalau nyikapinya salah, solusi yang ada di pinggirnya pun tidak akan kita temui gitu. Jadi terimakan semua takdir yang baik dan yang buruk, karena di setiap takdir pasti ada hikmah yang terbaik. Allah mah tidak kejam, tidak zalim, Allah maha adil. Setiap memberikan kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Bahkan satu kesulitan jalan keluarnya mah 2, pasti itu mah. Asal kita nyikapi takdirnya benar. Kalau nggak benar mah nggak ketemu, nanti jadi gelap. Gitu ya. Sampai di situ dulu pengajian kita. Poin yang keempat, bahwa semua kita yang bisa menutupi aib kita hanya Allah, maka selalulah kita memohon perlindungan agar ditutup aib oleh Allah. Dan yang terpenting jangan kajong-jonan nyeun maksiat gitu ya. Jangan keenakan bikin maksiat, segera bertobat sebelum Allah bukakan aib kita di depan orang banyak. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus bagi saya yang menyampaikan, umumnya bagi kita semua yang hadir. Amin ya Allah ya rabbal alamin.